Baik, selamat sore kepada Ibu dosen serta teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok yaitu yang pertama Komang Aryasih, yang kedua Nabila Amelia Putri, yang ketiga Nurulani Julianita. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu tentang pengertian manajemen modal kerja. Jadi istilah manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu manajemen yang memiliki arti pengelolaan. Sementara manajemen modal kerja adalah aktivitas pengelolaan finansial dalam suatu perusahaan bersumber dari aktiva lancar dan hutang lancar. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto 1995, mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga fungsional. Yang pertama itu konsep kuantitatif merupakan menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Selanjutnya, konsep kualitatif. Konsep kualitatif menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. Yang selanjutnya, konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini adalah dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan, di antaranya kas dan piutang dagang. Sedangkan efek atau surat berharga dan margin laba dari piutang merupakan modal kerja potensial yang akan menjadi modal kerja bila piutang sudah dibayar dan efek sudah dijual. Selanjutnya, arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Salah satu arti penting manajemen modal kerja adalah dalam praktiknya seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja. Salah satu tujuannya yaitu manajemen modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Arti likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Jenis modal, menurut B.B. Taylor dan Bambang Rianto pada tahun 1995, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang selalu ada dalam perusahaan agar menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer atau primary working capital merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. Sedangkan modal kerja normal yaitu modal kerja yang harus ada agar bisa perusahaan itu beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Selanjutnya ada materi modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lainnya yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi atau penjualan. Modal kerja variabel ini terdiri dari 3 lagi, yaitu ada modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Untuk modal kerja musiman merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit yang menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Yang kedua ada modal kerja siklus. Modal kerja
siklus adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Sedangkan modal kerja darurat itu merupakan modal kerja yang jumlah kebutuhannya itu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Sebuah usaha akan sehat apabila posisi modal kerjanya stabil. Artinya, dari dua jenis modal kerja di atas itu tersedia. Selanjutnya ada materi mengenai unsur-unsur modal kerja. Berdasarkan pengertian modal kerja, bahwa modal kerja itu merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek yang dapat segera dijadikan uang kas. Modal kerja tersebut dibagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama ada kas. Menurut S. Munawir, kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Suatu perusahaan dengan kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas. Berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Sedangkan jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Tetapi suatu perusahaan yang hanya mengejar keuntungan atau rehabilitas tanpa memperhatikan likuiditasnya, akhirnya perusahaan itu akan dalam keadaan liquid apabila sewaktu-waktu ada tagihan. Yang kedua, ada surat-surat berharga atau marketable securities. Menurut S. Munawir, surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek atau marketable security atau efek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga menjadi uang kas. Dan unsur-unsur modal kerja yang terakhir ada persediaan atau inventory. Menurut Sarwoko dan Abdul Halim, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk dijual kembali oleh perusahaan. Persediaan sebagai salah satu elemen penting dalam suatu perusahaan untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Dalam perusahaan manufaktur tidak hanya barang yang akan dijual saja, tetapi juga persediaan barang yang sedang diproses di pabrik dan yang belum diproses, yakni masih berupa bahan mentah. Jadi, persediaan adalah bahan baku yang disimpan oleh perusahaan dalam kegiatan produksi untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland mengemukakan ada 3 faktor utama yang menentukan besarnya investasi dalam persediaan, yaitu tingkat penjualan, terus ada sifat teknis dan lainnya, dan tahan produk akhir. Selanjutnya ada materi mengenai sumber modal kerja. Modal kerja yang permanen seharusnya dibiayai oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin besar jumlah modal kerja yang dibiayai atau berasal dari investasi pemilik perusahaan, akan semakin baik bagi perusahaan tersebut, karena akan semakin besar jaminan bagi kreditur jangka pendek. Menurut Munawir, menyatakan bahwa pada umumnya modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan merupakan jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi perusahaan. Yang kedua ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat-surat berharga ini mengakibatkan perubahan dalam unsur-unsur modal kerja, yaitu bentuk surat berharga menjadi uang kas. Selanjutnya ada penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang tidak dapat menambah modal kerja adalah hasil dari penjualan aktiva tetap.
investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar jumlah penjualan. Selanjutnya ada penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang diperlukan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambahkan modalnya. Di samping itu, perusahaan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Penjualan obligasi mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan utang dalam bentuk obligasi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada materi mengenai perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja atau working capital turnover dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Menurut Kashmir, yang menyatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Makin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Dengan memperhatikan modal kerja akan memungkinkan perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya dengan ekonomis, sehingga bahaya akan krisis keuangan akan dapat diminimalisirkan. Adapun rumus untuk menghitung rasio perputaran modal kerja, yaitu yang pertama, jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi. Begitu pula jika modal kerja turun. Yang kedua, sebaliknya, jika penjualan turun maka rasio tersebut juga akan rendah, apalagi jika modal kerja naik. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari dua faktor. Yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, jangka waktu penerimaan piutang. 2. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Modal kerja semakin besar jika jumlah pengeluaran kas tetap, periode perputaran lama, atau periode perputaran tetap, jumlah pengeluaran kas besar. Penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja menurut Kashmir biasa dilakukan perusahaan untuk 1. Pengeluaran untuk gaji, upah, biaya operasi perusahaan lainnya. Maksudnya, dari pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah, dan operasi perusahaan lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Maksudnya, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan adalah pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Maksudnya, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga adalah pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga namun mengalami kerugian, hal ini akan mengurangi modal kerja dan akan segera ditutupi. Yang keempat, pembentukan dana. Pembentukan dana merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Misalnya, pembentukan dana pensiunan, dana ekspansi, atau dana pelunasan obligasi. Pembentukan dana ini akan mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang kelima, pembelian aktiva tetap, tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin.
Pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin, pembelian ini akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar. Volume modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja, untuk memperluas penjualan dan peningkatan produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Dan apabila perusahaan tidak memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, maka akan menghadapi masalah likuidasi. Kelebihan dan kekurangan modal kerja. Modal kerja memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Kelebihan di sini dimaksud apabila volume modal kerja dianggap cukup. Kelebihan-kelebihan itu diantaranya melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar, dan yang terakhir, memberikan pedoman sehingga tidak dapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Adapun itu, kelemahan modal kerja di antaranya, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Kelebihan modal kerja menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Dan yang terakhir, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.